Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'al hajja li'ibadihi wa ala ibadihi al-mu'minin al-muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita ta'zimi, Dr. Kiai Muhammad Khairi, yang insya Allah kita berkumpul di malam hari ini bersama beliau yang akan menunaikan ibadah haji ila Baitillahil Haram. Juga Haji Rahman Wiono, ini tokenya haji. Nah, jadi beliau inilah yang ikut andil untuk mengadakan seleksi, dan seleksinya itu di Kementerian Agama, dan alhamdulillah sesuai dengan ilmunya beliau mendapat tempat untuk menjadi petugas pembimbing pelayan dan pembimbing ibadah sesuai dengan ilmunya di tanah suci kepada jamaah haji nanti. Kemudian juga Bang Mul kita, Pak Mul, ini juga toke haji yang setiap hari sekian tahun melayani haji. Akhirnya Bang Rahman usulannya diterima oleh Bupati, dan berdua mereka inilah nanti yang akan membimbing, melayani tempat berkonsultasi, tempat curhat para jamaah haji. Orang nak manas terima, usah nak ganti manas, nanti sakit pinggang. Saya ini kan sakit pinggang, Pak. Jadi ditanya oleh kawan-kawan, Pak Kiai pernah jatuh? Pernah sih dulu jatuh. Tapi ada kawan lagi orang alim mengatakan karena suka manas Pak Kiai, betul. Makanya bapak-bapak yang suka manas nanti sakit pinggang, hati-hati. Pak Haji Soekardi sakit pinggang enggak? Enggak kan? Nah, kalau suka sakit pinggang berarti suka manas. Lalu ketemu orang alim-alim. Ketemu Pak dengan orang alim-alim, dia ngomong. Dia sakit juga sakit pinggang. Ketemu saya, berobat di dokter spesialis. Ini orang alim-alim, apa pula sakit pinggang? Kan enggak suah manas. Oh itu dia enggak manas tuh Pak Yai di depan kita. Di belakang dia manas. Betul enggak Pak? Larinya ke pinggang katanya. Itu gurau saja. Ya, makanya saya pakai tongkat ini, jadi mohon maaf gitu ya. Dia pakai alat bantu. Waktu kemarin diberi tugas oleh beliau juga ya, tahun 2003 ya 2023 ya saya sehat, enggak sakit. Hanya memang bagi bapak-bapak yang pernah berumrah kemudian ini sekarang berhaji itu jauh berbeda. Karena kalau umrah dekat, sedangkan haji ini kira-kira 7 kilo. 7 kilo sampai 8 kilo, mungkin 9 kilo dari Masjidil Haram. Sehingga kita kalau mau ke masjid, naik bis sholawat 24 jam,
diturunkan di stasiun Syekh Amir. Dari stasiun itu turun, untuk ke Ka'bahnya itu sekitar 1 kilo mungkin. Iya, lebih 1 kilo kata Bang Rahmat. Jadi saya tuh bergurau juga, Bari sana tak boleh bergurau. Tidak boleh bergurau. Jadi ini dekat di mata. Ka'bah itu ada jamnya itu kan dekat di mata. Tapi jauh di kaki. Baliknya saya kena gula luka. Jadi tidak boleh gurau-gurau di tanah suci ini. Jadi innallah sari'ul hisab ya. Allah maha cepat perhitungannya, baik yang buruk maupun yang baik. Tapi Allah tidak pula akan membalas dendam. Jadi itu hanya kebetulan memang sakit kan begitu. Bapak-bapak, para asatidz, para penasihat, pelindung pondok yang kita cintai, Pondok Al-Qomar. Makanya selalu kesini saya selalu ingat kepada almarhum, itu sahabat saya. Beberapa kali beliau tausiah di Sengkubang ya yang kebetulan juga beliau memang berjasa untuk membangun pondok ini, dan insya Allah pondok ini akan terus berjalan sesuai dengan generasi yang melanjutkannya makin baik dan makin sempurna. Amin Allahumma amin. Semoga Allah menempatkannya di tempat yang terpuji dalam surganya. Amin Allahumma amin. Juga seluruh hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya kesini tidak akan memberi tausiah dengan Pak Dokter. Ya, kita datang ini semata-mata ada 2 makom, Pak ya. Ada 2 makom. Yang pertama, ini hadisnya sudah saya share nih, sudah saya share itu di grup haji. Man jaa hajjan yuridu bihi wajhallah. Barang siapa yang datang berhaji dengan niat mencari keridhaan Allah. Jadi tidak ada lain-lain niatnya. Faqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ini makom yang pertama. Allah mengampuni dosa orang yang berhaji itu yang telah lewat dan yang akan datang. Jadi orang yang berhaji, makanya mereka sudah terampuni oleh Allah, gugur semua dosanya. Puncak gugurnya itu pada saat di tanah Arafah, yaitu pada saat wukuf di Arafah. Apalagi tahun ini katanya menurut prediksi bahwa hajinya haji akbar. Harinya wukuf itu di hari Jumat, sama dengan hajinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaumal Hajjil Akbar. Kebaikannya menurut keterangan 70 kali dari haji biasa. Jadi luar biasa. Ini keberuntungan tahun ini. Betul-betul keberuntungan. Jadi makom pertama ini. Kemudian dalam hal seperti ini, beliau akan meninggalkan tanah air, meninggalkan seluruh keluarga, santri, wali santri, dan keluarga besar pondok ini dan masyarakat di sini. Tadi sudah pamitan dan minta maaf serta minta ampun. Nah, ini tentu kita harus mengampunkan. Biasanya yang susah memaafkan ini ibu-ibu. Ini tidak ada ibu-ibu di belakang. Dari mana saya tahu? Karena dia pengen haji. Jadi kalau ada orang lain haji itu dia iri, Pak, benci. Ada enggak Bapak yang benci itu? Boleh, iri boleh, tapi iri kebaikan boleh.
Tapi saking bencinya, jadi pada waktu haji itu datang, apalah katanya, setelah salaman, katanya ibu di sana mati ya dulu itu. Nah, dia berarti tak suka dia orang haji. Ya, nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi ada yang seperti itu. Bahkan di Kuala ini dulu, masih belum ada zaman WA, masih zaman SMS. Katanya bapak ini mati di Mekah. Saya kan sekian sekian puluh tahun lebih 15 tahun mungkin 20 tahun bersama Bang Rahman ini. Ya. Saya selalu mengantar haji dan selalu mengikuti 24 jam proses haji itu di tanah suci walaupun kita berada di sini. Jadi saya hubungi ke sana, saya beritahu keluarganya tidak. Dia tidak mati, sehat sampai sekarang sehat. Ya. Hartanya banyak, usahanya bagus tapi tidak saya sebutkan namanya. Alhamdulillah. Nah, jadi itu kadang-kadang begitu ada yang mungkin ada yang tak suka dan isunya isu yang tidak bagus gitu. Nah, ini bersihkanlah kita yang ditinggalkan dari hal-hal seperti itu. Kemudian Bapak yang dimuliakan Allah, makom yang kedua, kalau tadi kan Allah mengampuni dosanya, beliau juga sudah dimaafkan dan diampunkan oleh kita semua, berarti bersih insya Allah. Yang kedua, ini makom seorang yang haji ke tanah suci. Wa yushaffi'u fi man da'alah. Nanti boleh dibuka di internet, ada itu hadis itu. Makomnya orang haji selama beliau nanti berangkat sampai di tanah suci, sampai pulang kembali itu, terutama berada di tanah suci, yushaffi'u fi man da'alah. Menolong. Doanya menolong makbul untuk orang yang dia doakan. Nah ini. Itu keutamaan orang yang haji. Biar kita udah pergi haji, tetap kalah makomnya dengan orang yang berada di tanah suci. Maka tujuan kita selain tadi memaafkan dalam rangka silaturahim dalam keberangkatan walimatus safar lil had ini, kita juga titip doa kepada yang berangkat haji. Nah, saya dulu diajari oleh Pak Kiai Arifin, ya Allahumma taqabbal du'aana wa taqabbal man awsana bid du'a min khairid dunya wal akhirah. Itu bekal kita yang haji di sana. Ya Allah, kabulkan doa kami. Dan kabulkan orang-orang yang titip doa kebaikan dunia akhirat untuk kami. Nah, jadi walaupun kita tidak tahu caranya, mungkin pakai bahasa Arab yang digubah sendiri, mungkin bisa pakai doa bahasa Indonesia atau doa yang kita mengerti dengan bahasa ibu kita. Ya Allah, terimalah doa kami dan doa orang-orang yang titip doa kebaikan dunia akhirat kepada kami. Jadi oleh karena itu kita datang kepada Pak Kiai Khairi, ialah kita titip doa dan saya pun menitipkan doa. Ya Pak ya, doa kebaikan dunia akhirat. Kenapa? Al-hajju wal umar. Orang yang haji dan umrah. Wafdullah. Delegasi duta yang diundang oleh Allah. Jaminannya Pak, yu'tihim ma sa'alu. Allah memberi kepada mereka apa yang mereka minta. Makanya silakan minta nanti. Kan doanya, mintanya ada dua. Faminan
nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini doa yang pertama. Dan di antara manusia berhaji itu atau tidak berhaji juga, sampai juga berhaji, karena ini ayat ini masih kaitan dengan haji, ada yang berdoa. Lalu mereka berkata dalam doanya, wahai Tuhan, berilah kami di dunia. Itu ya doanya. Maka dijawab oleh Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Bagi mereka di akhirat tidak punya bagian apa-apa. Nah, jadi kalau niatnya supaya nanti jadi bupati, jadi DPR, kawin dua, menjinakkan hati istrinya supaya tidak melawan. Nah, ada enggak bapak yang doa begitu? Itu doa pengasih. Banyak yang belajar tuh. Sehingga di sana saya dulu pernah diajak setiap iktikaf, Pak Haji itu ngajak saya. Setiap iktikaf itu tahun 2000, haji saya yang pertama. Setiap iktikaf dia berada di bawah pancuran emas, mizab namanya. Jadi para sahabat Nabi kalau mau berdagang ya, itu selalu beriktikaf beberapa saat, bahkan satu hari satu malam kadang-kadang di bawah mizab sampai ke belakang. Nah itu boleh kalau ke sana nanti Pak Yai kita berada di situ. Nah itu, tapi jangan di situ terus. Nah, kan gitu ya. Mizab namanya itu minta keduniaan, minta kebaikan, kejayaan, dunia boleh di situ. Kemudian juga yang makbul lagi juga yaitu di Multazam, tempat antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Nah, jadi di situ biasa orang bergantung di pintu. Saya membawa orang kaya dulu Pak, membawa orang kaya karena dia pengen dituntun oleh saya. Dia selalu bergantung di situ. Silakan Pak Haji, dia pemborong. Pak Haji, jangan hanya minta borongan ya, boleh minta borongan. Tapi jangan minta kerugian untuk orang lain yang sama-sama pemborong. Ya Allah, untungkan dan sukseskan usahaku dan jatuhkan, rugikan usaha kawan aku. Nah, ini haji tidak bagus. Mendoakan kejelekan, doa yang baik saja. Nah itu. Kemudian makom beliau lagi nanti ini wayastajibu ma da'au. Dan Allah mengijabahi doa orang yang haji. Doanya diijabahi langsung oleh Allah. Ini makomnya lagi. Dan yang ketiga makomnya wayastahlifu alaihim. Juga disebut wayuhlifu alaihim ma anfaqu ad-dirhama alfa alfin. Dan Allah mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan untuk haji setiap 1 dirham 1000 kali dan 1000 kali lagi. Makanya orang yang haji tidak pernah jatuh miskin karena kita sebagai tamu Allah. Allah jamin kebaikannya. Maka berusahalah untuk berhaji. Berusahalah, apalagi yang muda-muda. Ya. Jadi kita banyak simpanan-simpanan, kita bayar dulu, insya Allah nanti kalau satu saat sampai waktunya, maka kita insya Allah akan dipanggil, diundang oleh Allah. Kalau mereka ini tidak nunggu, ya, karena memang makomnya istimewa, beliau langsung didaftar tahun ini langsung berangkat. Nah inilah keberuntungan. Ya, jadi zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Nah itu
adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah. Begitu juga niatnya. Sampai Nabi mengatakan, tadi kan Rabbana atina fid dunya ya. Tapi disempurnakan. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Nah, di antara mereka, dan ini doa kita semua Pak, mereka berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itu mendapat bagian dari apa yang mereka perbuat di dalam haji ini, dalam ibadahnya ini. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha cepat perhitungannya, maka niatkanlah di Mekah itu selalu niat yang baik. Karena Allah maha cepat. Jadi kalau kita berdoa langsung begitu cepat Allah mengabulkan. Tapi kalau kita berdoa yang jahat, beranggapan yang jahat, juga cepat balasannya. Ada Pak, dulu ada namanya Pak Tuwo, Haji Tuwo. Dia kepala KUA Pinyu. Ya, dari Kementerian Agama di sini, beliau cerita. Waktu ziarah ini orang Ketapang Pak. Waktu ziarah di tempat ziarah para sahabat, kan panjang. Kuburannya kan panjang Pak. Panjang dari Sinun sampai ke Sinun. Apalah dia ngomong dengan kawan-kawan di tengah ziarah itu. Bayangkan tuh. Badannya senyum besar, tinggi segitu. Nah, pastilah bendanya itu panjang juga. Kan ketawa Bapak. Ketawa kan? Setelah ngomong begitu, dia tidak bisa ngomong sampai pulang haji. Dia orang kaya, akhirnya berobat alternatif ke Jawa, dan dia pergi balik haji, bertobat lagi haji kedua. Nah ini, jadi bergurau itu tak boleh. Nah, begitu juga ada ibu-ibu. Ibu-ibu pas keluar dari kamar, menjerit menangis. Ini cerita Pak Haji Rasni, pimpinan pondok Usuluddin Singkawang. Dia menangis, ibu itu keluar dari kamar. Tas aku hilang, duit aku hilang. Ibu yang lain ngolok Pak. Ibu yang lain ngolok. Mana di situ ada yang mencuri? Nah, si An, entah duit apa lah yang kau punya itu. Paling-paling malaikat yang mencuri. Malaikat pula dituduh mencuri. Ngolok dia. Ya. Tidak lama dia masuk ke kamar, dia pun menjerit, duit aku juga hilang, tas aku juga hilang. Si An yang Sigi pun si An yang nak ngolok-ngolok lagi. Diam semua. Jadi itulah mungkin yang dinamakan wallahu sari'ul hisab, itu di situ antara lain. Allah maha cepat perhitungannya. Tetapi Allah juga tidak dendam. Makanya yang dikatakan Pak Kiai tadi, ya, mabrur sebelum berangkat, yaitu selalu bertaubat kepada Allah. Saya dulu ingat Pak Kiai Arifin, Pak Haji Suud selalu disuruh kita bertobat kepada Allah, banyak-banyak sholat tobat, baik sebelum berangkat maupun waktu dalam keadaan berangkat dan waktu kapanpun. Tapi seluruh sholat itu juga jalan taubat. Ya, seluruh sholat, baik sholat sunat maupun sholat taubat sendiri itu juga jalan taubat. Nah, untuk itu bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, mari untuk mengambil semangat daripada tanah suci, izinkan saya memimpin talbiyah. Mudah-mudahan beliau ini nanti dalam keadaan sehat, sabar membimbing para jamaah berdua mereka ini dengan jamaah yang lain,
Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Waffar. Ya Rabbal Alamin. Insyaallah yang ikhlas bertalbiyah segera dipanggil oleh Allah untuk haji dan umrah. Saya dulu Pak, tahun 89. Tahun 89 saya diundang untuk mengadakan walimatus safar. Saya masih belum haji waktu itu, yaitu Bapak Ustadz Husni Zainal Abidin di Al-Falah. Saya datang terlambat karena saya pengen haji waktu Pak Haji Suud dengan Pak Kiai Arifin itu memimpin talbiyah. Saya mengikuti dan membayangkan bisa ke Tanah Suci. Rupa-rupanya setelah beliau memberi sambutan, siapa yang tadi ikhlas mengikuti, insya Allah akan segera dipanggil ke Tanah Suci. Saya setengah percaya, setengah enggak. Tidak lama ada orang kaya datang, terlambat. Karena di luar. Saya juga terlambat, duduk di luar. Lalu dia tanya kepada saya. Dia tidak manggil saya Ustadz, karena biasa bergaul. Pak Tusi tidak pengen ke nak naik haji. Nah, kira-kira begitu. Dia pengen lah, siapa pula tidak pengen. Nah, dia orang sinut Pak ya. Nah, amun gaye, nah gitu. Saya barai. Saya pikir kan orang kaya itu suka ngolok-ngolok, ya Pak ya. Nah, saya pikir olok-olok. Rupanya benar. Saya disuruh oleh istrinya ke rumah. Benar yang dikatakan Bapak tuh. Ya. Benar Pak. Pak Ustadz, dia kalau istrinya manggil saya Pak Ustadz.
Jadi waktu itu sekali daftar langsung bisa berangkat tahun itu. Pada waktu itu tahun 89. Ya. Bukan 89. 99. Tahun itu. Pak Ustadz Husni ditunjuk oleh Bupati sebagai petugas haji juga. Sama dengan beliau-beliau ini. Saya kira main-main, Pak. Rupanya benar-benar saya dipanggil ke rumahnya. Waktu itu hanya kalau kita daftar haji itu bayar 5 juta. Ini benar, Pak, katanya. Benar, benar. Saya pinjam duit. Saya bayarkan di BNI. Pas tanggal 16 Agustus hari Senin itu pada waktu mulai harus berangkat harus membayar, saya datangi, udah disiapkan duitnya waktu itu 18.856.000. Duitnya itu diikat-ikat per 10.000. Ya, banyak duitnya satu plastik. Siapa itu? Yaitu Dokter Gigi Ismail. Ya Pak Tusi, saya itu macam dukun. Jadi mau ada orang berobat haji, saya kumpulkan untuk sedekah haji Pak Tusi. Jadi saya pertama kali haji itu disedekahi orang. Nah, dan nanti setelah kita di sana, kita didoakan oleh mereka berdua dan kawan-kawan haji, bukan hanya doa untuk diri sendiri. Karena doa yang paling baik doa bidzahril ghaib. Doa yang kita doakan itu tidak merasa kita doakan, tapi hanya kita kontak kepada Allah. Begitu juga Bapak nanti. Pak Ustadz dengan Bang Mul, dengan jamaah, doa untuk anak istri wajar. Ya atau tidak Pak? Untuk ayahnya wajar. Untuk orang-orang sekitar wajar. Untuk santrinya wajar. Tapi doa untuk kaum muslimin wal muslimat secara umum, inilah doa bidzahril ghaib. Kalau kita mendoakan haji mabrur kepada orang yang berhaji, sawab haji mabrur itu diberikan dan diterima oleh Allah lewat doa para malaikat. Ya Allah, terimalah doa dia untuk saudaranya. Ini seperti apa yang dia doakan. Jadi cepat makbulnya Pak. Nah ini. Makanya kita titip doa dengan Pak Kiai nanti. Dengan Bang Mul kita titip doa kebaikan. Kalau Bang Mul mendoakan istrinya wajar dan memang istrinya kan. Ya kan Pak ya? Nah begitu. Jadi itulah doa kebaikan-kebaikan di mana kita selalu bertemu dengan orang-orang yang baik. Nah, makanya setiap nanti kita tawaf Pak Kiai, Bang Mul minta jangan minta ya Allah panggil aku ke sini sekali lagi. Nanti sekali betul. Kalau saya enggak berkali-kali ya Allah banyak kali saya panggil ya Allah untuk datang ke tanah suci. Alhamdulillah terkabul. Nah, begitu juga Bapak. Biarpun mungkin ini wali santri bukan keluarga kita doakan. Kita ingat di dalam sholat. Setelah sholat ya, setelah sholat kita ingat di dalam doa, kita doakan orang-orang yang berangkat ke tanah suci, termasuk mereka yang berdua yang berada di sekarang ini. Nah ini Pak ya, ini doa kita makbul, yaitu makomnya tinggi, itu namanya doa bidzahril ghaib. Doa di mana orang kita doakan itu tidak tahu bahwa kita berdoa. Yang tahu hanya kita kepada Allah. Sama Pak Kiai doakan saya kemarin ya. Iya. Tiba-tiba tahun. Iya. Kalau ini karena ngurus haji, ya kita doakan. Kebetulan mungkin di telinga ibu dengar itu. Sama dengan Bang Mul, ya semua beliau ya dengar. Tapi semua itu Allah Pak yang menentukan. Kita selalu ketemu dengan orang-orang baik, ketemu dengan orang-orang soleh, itu luar biasa. Makanya kaping papat orang saleh sarang kakanca. Nah, kaping papat kaping telu itu, iya kan? Yang keempat orang soleh jadilah temanmu.
Jadi berteman dengan orang soleh, di mana kita ketemu orang soleh. Ya pondok ini juga hidup karena orang soleh bertemu dengan orang soleh. Banyak yang membantu. Saya juga begitu pondok itu. Karena ketemu orang-orang baik. Nah ini Pak ya. Jadi sangat-sangat penting hal-hal seperti ini. Macam Bang Rahman alhamdulillah karena rajin ngurus haji tiap tahun. Sampai juga ya umrah, ya haji. Alhamdulillah. Nah ini semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita ya berbuat kebaikan di depan Allah. Karena yang punya kebaikan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya di dalam membimbing haji itu Pak ya, dalam membimbing haji saya selalu tekankan haji mabrur. Haji yang diterima oleh Allah balasannya hanya surga yang tidak bercampur dengan niat-niat yang tidak baik. Maka haji mabrur itu saya umpamakan seperti kain tenunan Pak ya. Kain tenunan ini, kain tenunan utuh itu mabrur. Asal kita manas, gugur benangnya itu satu. Bejujut. Manas lagi, bejujut lagi. Komplain, bejujut lagi. Padahal namanya haji. Fala rafasa, wala fusuqa, wala jidala. 3 ini paling mudah terpancing. Paling mudah terpancing. Orang alim pun mudah marah. Nah, disitulah nanti kita diuji ya, para petugas, Pak Dokter dengan Bang Mul ini diuji oleh Allah kesabarannya. Biar orang manas senyum ya Bang Mul. Kita tidak usah membantah karena membantah juga akan terjujut. Akhirnya balik dia bukan menjadi haji mabrur, tetapi tenunan mabrurnya itu sudah berguguran. Masya Allah. Kalau kita marah, di sana kan kita jadi tamu Allah. Duyufullah. Berarti kalau di sana pelayanannya mungkin menjadikan kita marah, menjadikan kita tergores. Apalagi Pak ya, sekarang kalau sudah di Arafah itu mau baring pun luar biasa sempitnya. Betul-betul sempit. Di Mina juga begitu. Mau ke WC juga begitu. Ada orang marah-marah. Tapi marahnya setelah balik. Marahnya direkam. Direkam dikirimkan kepada pejabat kita sini. Pejabat kita rekamannya dikirimkan ke saya pada waktu di Mekah dengan beliau ini, dengan Pak Haji. Udah itu saya jawab. Saya jawab, jawaban saya haji itu memang seperti itu. Kalau semua tidak ada yang betul, maka untuk apa dia pergi ke tanah suci? Karena memang kita diuji. Makanya fama faradha fihinnal hajj. Siapa yang sudah berniat difardukan haji kepadanya, fala rafasa. Nah, jangan berkata kotor seperti yang contoh tadi itu ya. Wala fusuqa, jangan berbuat dosa, wala jidala. Komplain. Biasanya kalau orang suka manas, nah itu ya, suka manas gitu, itu biasanya duitnya suka hilang. Jadi rekamannya saya jawab, ya orang itu jamaah dari Sintang, tapi masih punya keluarga dengan pejabat kita di sini. Jadi direkam, marahnya itu direkam, tapi sudah balik dari wukuf waktu itu. Jadi rekamannya dikirimkan ke saya jawab. Ya, mungkin Bang Rahman pun mendengar waktu itu. Mungkin saya kirimkan juga. Setelah itu oleh pejabat tadi rekaman saya itu dikirimkan ke dia. Akhirnya dia datang ke kamar saya. Pak Yai, macam mana haji saya? Masih boleh diterima oleh Allah enggak Pak Yai? Nangis Pak. Dia tentara Pak. Dia tentara. Nangis di depan saya, di kamar saya. Dia bukan satu kloter dengan kita, tapi satu hotel. Menangis, terkejat-kejat nangisnya. Ya, kalau kita tadi lalai karena tidak tahu
Allah Maha Pengampun, insya Allah tetap menjadi haji mabrur. Menangis lebih kuat lagi dia. Masya Allah Pak. Jadi memang mabrur itulah tujuan kita berhaji. Makanya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Kita yang mendoakan juga dapat sawab mabrur. Jadi bukan orang yang pergi ke tanah suci saja yang jadi ahli surga. Kita yang belum sempat ke tanah suci atau yang hanya umroh saja sama kedudukannya dapat sawab mabrur itu. Amin Allahumma. Nah, makanya niat kita harus betul. Karena kata Nabi begini, yahujju aghniya'u ummati litanazzuh. Ada di antara umatku yang pergi ke tanah suci berhaji, yaitu umatku yang banyak hartanya. Pergi ke tanah suci itu hanya untuk berpiknik, untuk rekreasi. Wa awsatuhum litijarah. Golongan menengah mereka pergi ke tanah suci untuk berdagang. Nah, untuk berdagang, untuk ngambil keuntungan. Dan wa qurra'uhum. Nah, ini kita kena ke para ustadz, para ulama nih. Wa qurra'uhum dan ahli Qur'annya. Ahli baca Quran, orang-orang alimnya. Lirriya'i was sum'ah. Untuk riya dan sum'ah. Inilah yang harus kita jauhkan. Maka terus menerus kita sholat, minta ampun, bertobat kepada Allah. Dan yang keempat, wa fuqara'uhum lil mas'alah. Orang-orang fakir berhaji untuk meminta-minta. Makanya nanti di haji ini kemanapun kita pergi banyak orang yang meminta-minta. Konon katanya di dalam musim haji ini ada orang yang meminta-minta itu selama musim haji dapat 1 juta real. 1 real 4.400 rupiah atau 4.500. Berarti 1 juta real orang mengemis bisa dapat 4,5 miliar. Maka silakanlah naik haji sambil mengemis. 4,5 miliar. Kita balik bisa beli apa Ustaz? Alphard. Bisa bangun rumah. Ya kan? Dan memang terjadi betul. Dimanapun kita keluar, di situ banyak orang minta. Kemanapun. Tetapi di sana juga, dimanapun kita keluar, banyak orang yang bersedekah sabilillah, memberi makan, memberi kue, memberi buah kepada orang-orang haji. Jadi inilah memperbaharui niat tadi. Ya, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah. Ibu dan Bapak, nanti Pak Kiai dengan Bang Mul dan para jamaah 180 ya dari Mempawah bersama Kuburaya 108 berapa, kemudian bersama Kayung Utara itu sudah memakai pakaian ihram dari Batam. Mulai niatnya yang pertama karena haji tamattu, yaitu kita berumrah dulu. Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaisara minal hadis. Jadi niatnya dari atas pesawat sebelum melintas di atas miqat Qarnal Manazil atau Yalamlam, kita dituntun oleh pembimbing ibadah, oleh mereka-mereka ini dituntun jamaahnya, kita berdoa labbaikallahumma umratan. Biasanya kita ulangi 2-3 kali, 3 kali lah biasanya. Karena kadang-kadang waktu kita pimpin ada jamaah yang masih ngobrol. Ya, masih ngobrol, masih belum mengerti. Nah, ini ada jamaah. Ini saja sudah kita beri bimbingan manasik. Tadi masih ada yang japri ke saya. Jadi karena orang tua saya ini sudah tua, sudah lansia, jadi tak perlulah Pak ya bayar dam. Itu salah mengerti dia. Padahal keterangannya bukan begitu, kita berkali-kali. Kalau hajinya tamattu, niatnya umrah dulu, itu bayar dam. Yang maksudnya mungkin tadi, karena sekarang ada murur, di Musdalifah itu kadang-kadang hanya singgah sebentar atau tidak singgah. Nah, karena
keadaan yang sangat kacau dan padat, kemudian juga karena lansia yang mungkin uzur, maka orang yang sakit yang tidak sempat mabit, para medis, petugas yang melayani orang sakit sampai tidak sempat mabit di Musdalifah, tidak sempat nginap dan berhenti, itu tidak harus bayar dam. Ya, sekarang seperti itu maksudnya mungkin. Cuman dia salah mengerti. Ya, gitu. Itulah nanti peran dari para kiai inilah nanti yang bersama-sama para jamaah kita buka 24 jam kamar kita Pak Yai untuk tempat mereka berdiskusi dan minta pertimbangan dalam hal-hal haji. Nah ini Pak ya. Setelah selesai kita sampai Mekah, kita tawaf, kemudian kita sa'i, sa'inya sa'i umrah. Kalau niatnya haji, labbaik Allahumma hajjan tadi dari atas pesawat tadi, maka dia tidak boleh melepas kain ihramnya sampai wukuf, sampai lempar jumrah. Itu sampai gunting rambut itu tidak boleh lepas. Dan ini berat. Itu namanya haji ifrat. Itu tidak perlu dam. Ya, tidak perlu dam, tidak perlu menyembelih kambing, dam, denda, nusuk. Tidak perlu. Tapi kalau seperti ini nanti kita semuanya membayar dam tamattu. Udah itu baru nunggu, Pak. Nunggu tanggal 8. Sungguhnya harusnya kita tuh tarwiyah ke Mina dulu. Tapi tanggal 8 itu kita langsung diangkut ke Arafah untuk wukuf besok. Itulah puncak haji, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Allah turun ke langit dunia dan mengampuni, menurunkan rahmatnya maksudnya ke langit dunia dan mengampuni seluruh jamaah yang ada di tanah suci dan mengampuni juga hamba-hamba Allah yang berada di tanah air yang selalu mendoakan mereka yang sedang berwukuf, insya Allah. Di sini kita puasa Arafah. Ya. Mereka kalau haji tidak puasa Arafah biasanya tetap makan. Dan itulah puncaknya. Dari zuhur, ya dimulai dengan khutbah wukuf. Kemudian sholat zuhur 2 rakaat, jamak takdim, sudah itu qomat lagi, sholat asar 2 rakaat, jamak takdim. Setelah itu baru wukuf, zikir wukuf, berdoa, minta ampun, itu asalnya masing-masing. Tapi kalau masing-masing bukan berdoa, paling-paling 10 menit dia berzikir. Udah itu ngomong soal macam mana aku sawit aku udah kemarin tuh nambah kebun sawit aku. Wukuf masih nak ngomong kebun sawit. Kemarin ada orang Jongkat itu cerita ke saya. Wukuf, nah ibu-ibu juga, aku nanti balik dari hajinya nyunatkan anak aku. Nanti biarpun tidak diundang datang ya. Pada saat wukuf masih ngomongkan, padahal ini pelantikan hamba Allah menjadi ahli syurga. Ma min yaumin aksarallah ayyu'tika ibadahu minan nar. Tidak ada hari yang paling banyak Allah membebaskan hambanya dari neraka min yaumi Arafah. Dari hari Arafah ini. Allah mendekat kepada hamba-hambanya. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat. Ma arodaha ula. Jadi hari itu yubahi ibadahu wa qala ma arodaha ula. Allah membanggakan hambanya yang ada di tanah suci di padang Arafah ini dan Allah berfirman kepada para malaikat apa yang dimaui oleh mereka. Ya yang tentu saja yang kita mau adalah ridho kawal jannah dan haji mabrur. Insya Allah kita yang mendoakan di sini ya insya Allah juga akan mendapat sawab haji mabrur dan saya sangat yakin itu. Bapak dan Ibu cukuplah yang tidak usah panjang-panjang. Ya. Yang jelas nanti kita melepaskan mereka beliau berdua dan kawan-kawan haji dari sini. Kita lepaskan, kita ridhokan dan
pulangnya menjadi orang yang baru dilantik menjadi ahli surga. Kita datang bukan untuk cari oleh-oleh, tapi datang untuk salaman, minta doa dari orang yang baru saja diberi oleh Allah banyak kebaikan. Itulah perlunya kita berkumpul di sini dan alhamdulillah kita semuanya mudah-mudahan yang ada di sini satu-satu bisa diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dan yakinlah jangan takut tua, jangan takut ini. Terus saja. Tidak masalah. Ya. Kalaupun kita sudah membayar, sudah mendaftar, tahu-tahu ajal datang, insya Allah pahalanya faqad waqa ajruhu ilallah. Pahalanya tetap akan sampai kepada Allah dan biasanya kalau yang sudah begitu bisa diganti oleh anaknya. Diganti sekarang ini banyak yang hadir ke haji ini juga mengganti. Nah, itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, inilah yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan beliau mendapati haji yang mabrur, hajjam mabrura, wa sa'yan mashkura, wa dzamban maghfura, wa amalan shalihan mutaqabbala, dan selamat bertugas. Orang yang diantarkan, dibimbing, dilayani ini mabrur, maka para petugas ini dapat pahala mabrur dari yang dilayani dengan tidak mengurangi pahala mabrur dari orang-orang yang haji. Jadi calonnya udahlah hajinya haji akbar, kemudian mabrurnya dilimpahkan oleh Allah juga pahalanya kepada orang yang membimbing. Tentulah ini adalah sebaik-baik dan sebanyak-banyak kebaikan. Kita yang mendoakan juga akan dapat limpahan sawab kebaikan. Amin. Allahumma amin. Kita sambut di rumah ini juga nanti suatu saat, pada saat pulangnya nanti dalam keadaan haji mabrur, sehat walafiat, dan pondok kita ini makin berkembang, bermanfaat untuk masyarakat bersama seluruh umat. Amin. Allahumma amin. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.